Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita jumpa kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita kali ini memberikan banyak manfaat untuk kita semuanya. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kali ini sahabat dalam keadaan yang baik, sehat, diberikan kesehatan dan keberkahan rezeki serta kehidupan yang bermanfaat untuk sesamanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya yang mengupload. Dibacakan tentang kumpulan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang hari Jumat dari Abu Burdabi, bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata kepadanya, "Apakah engkau telah mendengar ayahmu meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW sehubungan dengan waktu ijabah pada hari Jumat?" Lalu Abu Burdabi mengatakan, "Aku menjawab, iya, aku mendengar ayahku mengatakan bahwa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaitu waktu antara duduknya imam sampai salat dilaksanakan." Hadis riwayat Muslim. Tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat dan bersuci semampunya, berminyak dengan minyak atau mengoleskan minyak wangi dari rumahnya, kemudian keluar menuju masjid, dan dia tidak memisahkan dua orang yang sedang duduk berdampingan, kemudian dia mendirikan salat yang sesuai dengan tuntunannya, lalu dia mendengarkan dengan seksama ketika imam berkhutbah, melainkan akan diampuni dosa-dosanya yang terjadi antara Jumat tersebut dan ke Jumat berikutnya. Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang mandi lalu berangkat Jumat kemudian mendirikan salat semampunya, selanjutnya dia mendengarkan khutbah imam hingga khutbahnya selesai, kemudian salat bersama imam, niscaya akan diampuni dosa-dosanya antara Jumat itu hingga Jumat berikutnya, dan ditambah 3 hari lagi. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi janabah, lalu segera pergi ke masjid, maka seakan-akan berkurbanlah ia dengan unta yang gemuk. Dan barang siapa yang pergi pada jam yang kedua, maka seakan-akan dia berkurban dengan sapi betina. Dan barang siapa yang pergi pada jam yang ketiga, maka seakan-akan dia berkurban dengan domba yang bertanduk. Dan barang siapa yang pergi pada jam yang keempat, seakan-akan dia berkurban dengan seekor ayam. Dan barang siapa yang pergi pada jam yang kelima, maka seakan-akan dia berkurban dengan sebutir telur. Dan apabila imam keluar untuk berkhutbah, maka para malaikat turut hadir sambil mendengarkan zikir nasihat peringatan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hari Jumat itu ada 12 jam. Tidak ada seorang muslim pun yang memohon sesuatu kepada Allah dalam waktu tersebut, melainkan akan dikabulkan oleh Allah. Maka peganglah rata-rata. Ingatlah bahwa akhir dari waktu tersebut jatuh setelah asar. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, Al-Hakim. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara 2 Jumat. Hadis riwayat Baihaqi. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari cahaya antara dia dan Ka'bah. Hadis riwayat Ad-Darimi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya hari ini Jumat Allah menjadikannya sebagai hari bagi kaum muslimin, maka barang siapa yang menghadiri salat Jumat hendaknya mandi. Jika ia memiliki wangi-wangian, maka hendaknya dia memakainya, dan bersiwaklah." Hadis riwayat Ibnu Majah, dan hadisnya dinyatakan hasan oleh Albani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, jangan kalian mengkhususkan berpuasa pada hari Jumat, kecuali jika engkau juga berpuasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, jangan kalian mengkhususkan malam Jumat dari malam-malamnya lainnya untuk sholat lail, dan jangan kalian mengkhususkan hari Jumat dari hari-hari lainnya untuk berpuasa.
kecuali jika bertepatan dengan waktu yang seseorang yang biasa berpuasa padanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lafal hadis ini baginya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW membaca pada salat subuh di hari Jumat Alif Lam Mim Tanzil, surat As-Sajadah di rakaat yang pertama dan Al-Insan di rakaat yang kedua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang hari Jumat, pada hari Jumat ada waktu yang dimana seorang hamba muslim yang tepat beribadah dan berdoa pada waktu tersebut meminta sesuatu, melainkan niscaya Allah akan memberikan permintaannya. Beliau mengisyaratkan dengan tangannya untuk menunjukkan bahwa waktu tersebut sangatlah sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hari yang ada adalah hari Jumat. Padanya Adam diciptakan dan diwafatkan. Pada hari Jumat juga sangkakala pertanda kiamat, dan pada hari itu juga mereka dibangkitkan. Oleh karena itu, perbanyaklah sholawat kepadaku, karena sholawat kalian akan diperhadapkan kepadaku. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana salawat yang kami ucapkan untukmu bisa diperhadapkan padamu, sedangkan jasadmu telah hancur? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bagi tanah untuk memakan jasad para nabi. Hadis diriwayat Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad. Dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Padanya Adam diciptakan, dimasukkan ke surga, dan juga dikeluarkan darinya, serta kiamat tidak akan terjadi melainkan pada hari Jumat. Hadis riwayat Muslim. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal dunia di hari Jumat atau pada malamnya, melainkan Allah melindunginya dari fitnah kubur. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad, serta dinilai hasan atau sahih. Berdasarkan banyaknya jalur periwayatannya yang saling mendukung dan menguatkan, Allah menyimpan kaum sebelum kita dari hari Jumat. Maka untuk kaum Yahudi adalah hari Sabtu, sedangkan untuk orang-orang Nasrani adalah hari Ahad. Lalu Allah membawa kita dan menunjukkan kita kepada hari Jumat. Al-Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya 286. Kitab Al-Jumu'ah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggalkan salat Jumat sebanyak 3 kali dengan meremehkannya, maka Allah menutup hatinya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1052, Tirmizi nomor 500, dan Nasai nomor 1369. Disahihkan oleh Albani dalam Sahih Al-Jami. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, pada hari Jumat kebaikan dilipat gandakan. Hadis riwayat Tabrani. Maka perbanyaklah salawat kepadaku pada hari Jumat, sesungguhnya salawat kalian akan ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1047. Hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah salawat kepadaku pada setiap Jumat. Barang siapa yang banyak salawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Baihaqi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu